Di sini kelompok 1 bakalan menjelaskan tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Ini ada Tata, ada Arel, ada Safarova, Rehan, Akbar, dan Jingga. Teman-teman, untuk memudahkan, memetakan, dan mempresentasikan peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global, kita perlu menggunakan model analisis sederhana yaitu SWOT atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi ini dia beberapa bidang di Indonesia yang memiliki kasus, kekuatan, dan peluangnya masing-masing di setiap bidang. Yang pertama yaitu dalam bidang politik. Kasusnya adalah korupsi dalam penyaluran bantuan sosial. Kekuatannya adalah penegakan hukum yang tegas. Ini terpaut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Peluangnya adalah penguatan pengawasan yang melibatkan lembaga independen seperti KPK. Selanjutnya di bidang ekonomi, kita mengambil sebuah kasus yaitu inflasi, kenaikan harga secara terus-menerus. Kekuatan dalam bidang tersebut, pemerintah mengatasi inflasi yang ditujukan untuk menjaga kestabilan moneter. Nah, peluangnya, Bank Indonesia membatasi jumlah uang yang beredar dan meningkatkan suku bunga. Bidang sosial, contoh kasusnya adalah pengangguran. Kekuatan di bidang ini adalah adanya lowongan kerja untuk para pengangguran, dan peluangnya tersedia adanya pelatihan kerja agar mendapatkan pengalaman untuk para pengangguran sebelum melaksanakan kerja nyata. Selanjutnya adalah di bidang budaya. Contoh kasusnya adalah perkembangan tren dalam hal penampilan dengan pakaian yang terus berkembang. Kekuatannya menciptakan inovasi tren berpakaian yang selalu sopan dan santun. Peluangnya adalah mengutamakan sopan santun dalam berpakaian dengan sopan. Yaitu pertahanan. Contoh kasusnya yaitu ancaman aktivitas militer asing di Laut Natuna. Kekuatannya adanya keamanan maritim dan hukum pertahanan. Peluangnya penguatan dan pengamanan maritim dan hukum serta peningkatan kapasitas dan pelatihan militer. Di bidang keamanan, kasusnya kejahatan cyber. Kekuatannya infrastruktur keamanan cyber. Peluangnya adalah penegakan hukum yang tegas. Dan selanjutnya ini adalah kelemahan dan tantangan di beberapa bidang di Indonesia. Yang pertama adalah ideologi. Kelemahannya adalah ideologi di Indonesia tidak memiliki sabuk pengaman atas kemungkinan terjadinya penyalahgunaan atas dirinya sendiri. Tantangannya ialah radikalisme. Tantangan menghilangkan radikalisme di masyarakat. Yang kedua adalah politik. Kelemahan politik di Indonesia yaitu tidak adanya panutan yang dapat memberikan keteladanan dalam memberantas korupsi secara rasional. Dan yang selanjutnya adalah tantangan politik di Indonesia yakni nepotisme, penyuapan dan penggelapan telah mendarah daging dalam sejumlah praktik birokrasi sehingga menghambat efektivitas upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Selanjutnya di bidang ekonomi. Perubahan ekonomi di Indonesia adanya atau terjadinya inflasi yang disebabkan oleh beberapa hal seperti krisis global, kesalahan manajemen, dan sebagainya. Tantangan ekonomi di Indonesia, produktivitas yang masih perlu ditingkatkan terutama di tiga sumber pertumbuhan yaitu kapital tenaga kerja dan total factory productivity. Sosial budaya, kelemahan sosial budaya di Indonesia. Kemiskinan, masih ada populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tantangan sosial budaya di Indonesia, ketimpangan sosial dan ekonomi, perbedaan signifikan dalam pendapatan dan akses pelayaran. Dan yang terakhir pertahanan dan keamanan. Tantangan pertahanan dan keamanan di Indonesia, ancaman baru dan non-konvensional seperti cyber, terorisme, transnasional, dan senjata pemusnahan massal di luar kendali negara merupakan tantangan yang kompleks. Kelemahan pertahanan dan keamanan di Indonesia, kekurangannya pertahanan data di Indonesia yang masih banyak data bocor yang keluar. Jadi itu tadi tugas PKN kita tentang penerapan Pancasila di kehidupan global. Sekarang kita mau makan dulu ya, Bu Laili, dadah.